bosen, bikin super ngantuk, dibelai angin pula. Waktunya super. Super, mulai ngecrek, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super, mulai ngecrek, langsung on lagi. Cobain yuk. Nah, kenapa saya tanya ini? Karena negara tetangga kita katanya ada naturalisasi. Amburadul. Nah, gimana ceritanya itu? Saya itu dituduh sama mereka. Jadi gini, kita flashback dikit. Kita flashback dikit sekitar 2 bulan yang lalu. Saya sama Helmi Yahya tampil, kita tiap minggu kan tampil. Iya. Tiba-tiba Mu Helmi tanya, Coach, Malaysia itu di ban ya? Saya baca di koran, beliau baru pulang dari Malaysia, berobat. Saya baca dari media Malaysia begini. Dan gue juga baca. Gue baca dari media Indonesia bahwa mereka itu di ban. Saya jelaskan, tak. Ternyata itu salah berita. Oke? Jadi yang diberitakan di media nasional loh, saya nggak perlu sebut media nasional, sampai detik ini berita itu masih ada. Mereka belum di-ban, hanya dalam investigasi. Kalau saya bilang, ya udah, mungkin kita juga manusia, kita juga bikin kesalahan. Kalau salah ya kita minta maaf ya kan, udah selesai. Bukan hal gede lah ginian. Buktinya mereka main di U23 kan. Nggak taunya netizen Malaysia bereaksi berlebihan. Oh ya? Saya diserang. Saya bingung, oke, saya yang salah, tapi saya kasih tahu salahnya di mana. Ini loh sumbernya, saya kasih linknya. Ada 2-3 link. Media kita yang bilang Malaysia di ban. Ada teman saya kok lu nggak riset lebih dulu? Gue bilang, ngapain gue riset? Ini bukan berita penting buat gue. Sama kayak kita baca berita Presiden Prabowo berkunjung ke Eropa, masa kita harus riset dulu? Iya dong. Nah, untuk saya ini bukan berita penting juga. Mau di-ban, mau apa-apa urusannya mau gue. Jadi saya cuma karena ditanya, komen. Karena mendadak ditanya sama Bung Helmi, saya jawab, memang saya pernah baca. Untuk saya, reaksinya mereka berlebihan. Tapi dalam interview itu saya bilang, ini masih dalam tahap investigasi. Oke, saya bilang begitu. Jadi mereka itu berlebihan, benar-benar saya dihajar. Bahkan mereka lapor sampai Sekjen AFC, yang notabene orang Malaysia, nyentil saya lah. Dibilang Justin Sotoy, bla bla bla. 2 hari yang lalu dong. 2 hari yang lalu. Fix, no hoax. FIFA memberi sanksi kepada Malaysia, 7 pemain dari Latin di ban setahun, nggak boleh main all activity football ya. Jadi semua. Di klub nggak boleh main. Di timnas kalau selesai nggak akan main timnas karena mereka nggak sah. Oke? Malaysia disanksi berapa miliar lah. Oke? Gempara itu satu Malaysia itu. Langsung ingat sebelumnya. Langsung ingat statement. Dan yang lucu, ada satu orang kaya di sana itu menuduh bahwa Erick Thohir yang melaporkan. Bahkan mereka menuduh gue juga ikutan karena gue dibilang dekat sama Erick Thohir. Pertanyaan gue kan, kalau gue dekat, minimal gue pernah ngopi lah. Iya dong. Iya. Ini ngopi aja nggak pernah gitu loh. Hubungan kita baik, profesional. Seperti saya dengan Bung Doni. Kita kan punya hubungan baik. Kalau perlu kita WhatsApp, tanya apa-apa. Kan biasa itu. Bukan berarti saya bisa ngelaporin ke FIFA. Emang saya siapa? Iya kan? Jadi mereka udah mencari-cari alasan. Tapi Anda memang tidak ada kaitannya kan dengan 7 orang yang di-ban? Nggak ada lah. Kenapa di-ban sebetulnya? Karena menurut aturan FIFA, mereka boleh menaturalisasi kalau minimal dari kakeknya. Oh, dari kakek. Jadi orang tua kakek. Nah, ini dari buyutnya. Buyut udah kejauhan. Iya. Dan FIFA itu menggunakan kata memalsukan loh. Memalsukan data. Kriminal dong? Kriminal.
Dan Sorry. Disclaimer dulu coach ya. Ini sudah terkonfirmasi ya. 7 Terkonfirmasi. pemain ya. 7 pemain. Takutnya diserang juga Enggak, nanti. silakan serang. Karena gue udah bikin video. Jangan gue coach. Coach Justin. Enggak. Ini udah heboh. Saya udah kapok. Jadi sebetulnya kan begini ya, setiap kali timnas kita itu main, kan itu kan saya ikutin di sosmednya warga Malaysia. Oh, oke. Iya rame nontonnya, Iya. penontonnya rame. Oh ini bagus dan mereka oke gitu. Iya. Tetapi kan jalan naturalisasi seperti yang ditempuh oleh timnas Indonesia, Itu khususnya kan oleh Pak lama Erick Thohir. prosesnya. Iya. Iya. Ini kemudian akhirnya diikuti oleh Malaysia kan, Iya. untuk menghidupkan sepak bola. Bukan Malaysia ngikutin, semua ngikutin, cuma mereka belum dapat aja. Iya. Nanti kalau mendadak dapat pasti ada, ya kan? Kalau kita kan jelas dari kakeknya, neneknya, Iya. dokumentasi ada, bahkan tampangnya aja mayoritas rambutnya hitam kecuali Pas. Tapi Pas itu kan dari neneknya yang Iya. memang orang Belanda, nggak punya darah Indonesia, karena dia lahir di sini jadi dianggap haknya sama. Dan itu kan ada di undang-undang, nggak ada yang dilanggar. Iya. Tapi mayoritas dari pemain naturalisasi kita kan rambutnya gelap, yang kelihatan ada darah Asianya. Nah ini Latin bos. Kalau dari nenek moyang lama-lama sampai Adam Hawa ya. Kita sama. Agak susah Latinnya dari mana membayangkan gitu? orang Melayu sampai Maka dari itu ini Latin bos. Coach, mungkin saya positive thinking ya. Ada upaya Bang Don dari Malaysia untuk kemudian melakukan perubahan secara besar-besaran pembinaan sepak bolanya. Dia belajar dari kita. Itu harus kita apresiasi. Cuma mungkin caranya. Ya. Iya kan? Tetapi untuk saya ya coach, kalau untuk poinnya saya sih adalah gampang. bahwa naturalisasi itu untuk penonton kita itu harus dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang jelek, kira-kira begitu kan? Iya, betul. Faktanya adalah Iya. kita semua happy sebagai bangsa Iya. Indonesia ketika menang. Ya. Iya. Itu ceritanya. Ya. Dan semua mengakui bahwa sepak bola kita maju dengan Iya. pemain Naturalisasi. diaspora ini. Iya. Dan selama kita nggak melanggar, so what's wrong? Iya kan? Dan mereka punya darah Indonesia juga kok. Masa nggak boleh main? Iya. Gitu. Luar biasa. Jadi untuk saya ya, Habis ini coba dicek-cek lagi ya teman-teman yang ada di Malaysia ya. gini, teman saya banyak, bahkan member saya, domba-domba saya itu banyak dari Malaysia. Malaysia, ya. Bener. Yang orang Melayu ya, bukan Iya, orang iya, Indonesia, yang Iya, orang iya. Melayu. Saya nggak pernah punya niat jahat untuk Malaysia. Mantan ketua PSSI Malaysia yang baru aja resign, Datuk Hamidin, itu saya kenal baik karena dia dulu manajer di timnas futsal. Oh, oke. Zaman dulu kita ngopi bareng di luar pertandingan. Saya kenal baik. Saya minta tolong apa-apa, timnas Malaysia datang. Datuk kita sparring dong lawan tim klub saya. Ayo coach, orang yang baik, kita punya hubungan baik. Iya. Saya nggak pernah punya niat jahat untuk menjelek-jelekan Malaysia. Never. Ini kan yang pertama saya baca dari berita. Iya. Berita nasional yang linknya sudah saya kasih. Iya. Waktu itu masih dalam investigasi. Sekarang Udah ada sudah hasilnya. terkonfirmasi. Kok saya dihajar sama itu seolah-olah ini berita yang gini. Kalau kita dibilang korupsi, sementara kita nggak merasa korupsi, kenapa harus takut? Iya. Iya dong. Silahkan aja selidiki dan lain, kan nggak perlu takut. Iya. Tapi kalau kita dituduh korupsi, banyak alasan ini itu. Nah orang curiga nih, jangan-jangan benar-benar korupsi kan? Oh salah coach, kalau di negeri Konoha sudah jadi koruptor malah bangga. Mana bangga ya? Nggak ngerti lagi kalau saya. Jadi untuk saya nggak perlu, kalian nggak perlu reaksinya berlebihan. Iya. Kena karma sekarang. Tapi yang menarik itu untuk saya adalah bahwa Malaysia berusaha untuk meningkatkan kelas sepak bolanya. Ya. bukan? Semua bang, Kira-kira begitu, bukan semua. Malaysia aja. Filipina, Thailand, Singapura mencoba mencari-cari. Ya, yang karena mereka nggak sebelumnya dapat. mereka ada juga bagian dari mereka, itu kan banyak naturalisasi Indonesia Iya. sampai begitu. Toh akhirnya kan diikuti. Dulu kan Singapura, kalau masih ingat. Iya. Berapa 15 tahun laluan itu kan Singapura. Iya. Banyak menaturalisasi. Kita Iya. kan belum. Kita Berarti sekarang Indonesia jadi kiblat dong, khususnya di ASEAN. Iya. Gini, timnas sepak bola Indonesia sudah mendapat exposure jauh lebih besar daripada ranknya. Iya. Ranknya kan 100 berapa 17 18. Sampai exposure-nya. Kita exposure, semua orang tahu bahwa di dunia sepak bola udah tahu Indonesia dengan meroket dengan naturalisasinya. Termasuk luxury team juga ya. Buktinya sederhana Don, banyak sponsor untuk Dan sepak sponsor bola ya. sekarang. Lumayan lah. Bukan lumayan, banyak. Oh banyak. Banyak. Bener banyak. Saya tahu itu. Ya. Itu semua karena Coach Patrick Kluivert
atau karena apa? Enggak, itu semua kerjasama banyak pihak. Termasuk tim kepelatihan. Dari PSSI, dari pihak Pak Sumarji manajernya, dari Pak Erik, dari marketingnya GSI, dari Patrick Kluivert, dari pemain-pemainnya, dan ini bekerja semua pihak. Dari fans Garuda yang hadir di stadion, dari fans yang di luar yang nonton aja, dari pihak sponsor, jangan lupa penting juga sponsor yang. Jadi ini benar-benar sinergi dari banyak pihak. Kalau kesuksesan sepak bola nggak bisa diklaim oleh satu orang. Memang fans kita itu luar biasa. Iya. Luar biasa. Makanya fans itu harus mendukung bahwa ini olahraga, bisa menang bisa kalah. Jangan mau kalah menang-menang terus. Brasil marah atau kalau kalah. Italia, Spanyol yang juara-juara itu pun pernah menang pernah kalah, ngerti nggak? Oke, Bang Don. Ya, Saya harus nutup ini. Lanjut. Tapi Coach, sebelum menutup, apa yang mau disampaikan kepada pecinta sepak bola kita di tanah air? Yang pertama dan yang kedua buat timnas kita yang di Arab Saudi ini. Ya kita harus bisa menikmati sepak bola. Sepak bola itu olahraga yang sangat indah, olahraga rakyat yang kita nikmatilah. Nikmati dalam arti ya kadang kita kalah, kadang menang. Iya. Dan untuk ke timnas cuman satu, you give everything untuk 180 menit. All out. All out. No option. Berikan segalanya, benar-benar segalanya untuk 180 menit ini. dan untuk 280 juta rakyat kita. Untuk 280 juta. Tapi jangan menjadi beban juga kan. Iya. Main lepas tapi all out. Iya. Yang takutnya kalau dikasih beban-beban banyak tambah stres mereka itu. Makanya jangan buka-buka medsos ya. Ya. Sebelum berlaga. Betul. Itu ngaruh loh. Yang buka medsos Coach Yasin aja. Iya. Siap-siap ya. Yang kerja saya aja. Oke Coach, thank you. Oke. Thank you, Coach. Terima kasih Menteri Negara Urusan Sepak Bola Di dunia digital. di dunia digital sudah kita lantik hari ini. Coach Yasin, sampai ketemu lagi Sampai ketemu lain lagi. kesempatan. Pemirsa, kita akhiri Super Don Super Opini episode kali ini. Program ini dipersembahkan oleh Super Sour Candy, meleknya jreng langsung on lagi. Saya Doni The Gezer. Saya Don Bosco. Sampai jumpa, salam super.